ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bi'idznillah ta'ala wa bi'aunih wa bitaufiqih, kita melanjutkan kajian serial untuk penuntut ilmu atau dari kitab terjemahan yaitu kiat-kiat dalam menggapai ilmu atau afwan adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Yang ini entah sudah majelis keberapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan setiap Senin kita untuk membahasnya. Pada pertemuan-pertemuan lampau masalah hasad baik berkaitan dengan kisah ibrah dan nasihat berkaitan dengannya telah kita tuntaskan, namun tinggal kita amalkan. Kini menuju beberapa pembahasan yang sebenarnya bukan berkaitan dengan sejarah, melainkan pembahasan-pembahasan ini justru pembahasan amaliyah, baik amaliyah yang bersifat individual maupun sosial, yang sangat penting bagi atau untuk penuntut ilmu mengilmuinya dan mengamalkannya. Penuntut ilmu dan dirinya sendiri, ya ini sekarang berkaitan dengan muhasabah. Siap. Ini aslinya kedinginan nggak tuh? Nggak. Oh. Kurang dingin kayaknya. Anak soalnya agak panasan. Apa karena lihat wajah antum jadi agak kepanasan, nggak tahu kenapa? Apa kurang mungkin? Kurang dingin mungkin. Segini aja. Oh gitu. Atau anak yang di tengah aja ki. Antum muterin anak gitu. Siap-siap ya, kalau kedinginan bisa pindah nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya takut kedinginan mungkin bisa. Kartu nggak apa-apa kan? Ini dia antum kok kedinginan sini. Akan dari sore udah bilang kok kedinginan sini atau ke kolong pijitin anak sekalian. Jangan menetap di situ. Itu tempatnya Syekh Aab itu di situ. Makanya beliau kayak kurang ceria hari ini karena tempatnya di ini. Menuntut ilmu dan dirinya sendiri, kawan. Nah, sekarang mari kita urus diri sendiri dulu. Setelah masalah hasad itu memang penting kita tuh muhasabah gitu loh. Karena ini hasad sudah berlalu berapa seri lah gitu kan. Sekarang tinggal ngaca muhasabah. Memang dekat dari ha sin, materinya ha sin dan dal hasad dengan materi ha sin dan ba hasab. Dari hasad itu kan berarti itu suka mengetahui kelebihan orang kemudian iri terhadapnya. Nah sekarang mengetahui kekurangan diri serta introspeksi, ya, mengoreksi gitu. Orang yang
biasanya orang kalau tuntut ilmu itu hasad itu suka ngoreksi memang. Tapi kadang karena seringnya hasad jadi kurang muhasabah gitu. Kalau kita lihat sering muhasabah diri, maka hasad kita berkurang sebenarnya karena kita kesibukan dengan aib-aib harian kita gitu. Dikatakan di sini di antara perkara terbaik yang dapat memperlihatkan kekurangan dan kesalahan diri sekaligus penanggulangannya setelah taufik Allah, yaitu muhasabah, mengoreksi diri sendiri. Yang dikatakan oleh sebagian salaf apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya. Muhasabahlah kalian. Di sini dari kata hisab, yaitu menghitung. Yang dihitung itu bukan kebaikan kita, melainkan kekurangan dan dosa kita. Sebelum kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, kita harus muhasabah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Untuk diri kita hisab dan kita pertimbangkan keburukan dan aib, bukan malah kebaikan. Kebaikan kau bisa lupakan, karena itu akan menimbulkan ujub yang berkepanjangan. Berarti muhasabah di sini, mengoreksi diri sendiri terhadap kesalahan-kesalahan dan aib, dosa, keburukan yang selalu ada gitu. Dengan tidak membiarkan alasan-alasan yang tidak benar untuk melegalkan perbuatan salah diri sendiri. Ini isyarat dari beliau, biasanya orang yang jarang muhasabah itu akan selalu mencari-cari alasan untuk melegalisir kesalahan pribadinya. Syaitan aja itu cari alasan untuk melegalisir penjerumusannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa kata syaitan kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam, kata iblis ya. Maka aku harus sujud pada dia sedangkan aku diciptakan dari api. Ana enggak nanya, enggak lah, khalas, uskut. Tenang. Ya Khalid. Ana lagi mikir soalnya, jangan. Ana lagi mikir, antum malah potong ana pikir. Ya, tapi benar, antum benar, cuman bukan itu. Tapi benar dah, enggak apa-apa, coba lanjut. Mengapa? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Apa yang mencegahmu? Apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mengapa aku harus sujud pada dia sedangkan aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah? Lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min, di surah Al-Hijr ikhwan. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min, apakah coba dicek ayat Al-Quran, bahaya kalau kita salah. Malaka alla takuna minas sajidin qala aku la asjudu li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya, aku tidak mau sujud kepada bashar, manusia yang engkau ciptakan dia dari tanah, ya, semacam tanah. Ini alasan kan? Alasan pembenaran yang Allah tahu ini cuma alasan doang untuk melegalisir kesombongannya, atau ini cerminan kesombongannya. Ini satu. Kemudian setelah enggak mau sujud, ahsan ya Khalid, jazakallahu khair, udah benar itu. Ya, contoh yang benar. Contoh berikutnya yang tadi Anda pikirkan, yang sempat antum potong dan antum cut dan antum benar ternyata. Ya, tapi Anda juga benar kok abis ini, ya. Yaitu wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Surat Al-A'raf. Ketika iblis itu berusaha untuk menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dari surga, ya kan? Menggoda beliau alaihissalam agar ke pohon yang terlarang, ya. Dan wa qasamahuma, dan bersumpah kepada keduanya, kepada Nabi Adam dan istrinya.
inni lakuma laminan nasihin. Di sini ada dua takkid. Inni, sesungguhnya aku. Lakuma untuk kalian berdua, laminan nasihin. Lam kedua ini lam takkid. Laminan nasihin. Sungguh aku ini betul-betul ingin menasihati kalian. Lihat alasannya apa? Nasihat. Padahal juntrungannya menjerumuskan sebenarnya. Jadi itu alasan yang dipakai oleh iblis. Itu diantara contoh ya. Alasan yang dipakai oleh iblis. Tidak benar untuk melegalkan perbuatan salah gitu loh. Alasan saya tuh ngomong kayak gini tuh, saya tuh pengen nasihatin kalian gitu. Dan itu alasan perbuatan dia. Alasan kenapa dia diminta dekat kepada pohon itu adalah Allah Ta'ala melarang kalian mendekatinya karena supaya kalian itu tidak abadi di surga, atau kalian nanti bisa menjadi malaikat kalau makan buah itu. Makanya disebut syajaratul khuld. Yang sebutnya syajaratul khuld, pohon khuldi, itu yang menyebutnya, yang melabelinya siapa? Setan, iblis. Menamakannya itu khuldi, itu khuldi yang menamakan bukan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menamakannya, enggak menyebut secara spesifik namanya. Hanya menyebut apa? Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajar, pohon ini secara muayyan. Tidak disebutkan dalam Al-Quran nama pohonnya apa. Tapi iblis menyatakan ini namanya syajaratul khuld. Jadi ketika Allah Ta'ala memutlakkan sesuatu dan kemudian kita tidak menyebutkan secara spesifik namanya, maka jangan kita sebutkan nama secara spesifik ya. Syajaratul khuld kata syaitan. Ya, pohon keabadian, wajib kan. Namanya manusia ketika di surga kan pengen abadi gitu. Tidaklah Allah Ta'ala melarangmu mendekatinya, melainkan karena itu sebenarnya pohon keabadian. Kalau kamu makan bagian darinya, maka kamu akan abadi di surga. So, coba. Ya, alasannya seperti itu, padahal itu salah. Jadi banyak orang untuk melegalisir perbuatan salah, maka orang itu memberikan alasan-alasan yang tidak benar. Karena perbuatan yang demikian itu akan menambah kekerasan hati bagi pelakunya. Ya. Ketika kita berbuat salah kemudian beralasan dengan alasan-alasan tidak benar, maka makin keras qalbu kita, sehingga tidak akan dapat melihat kesalahannya sendiri. Bahkan dia akan melihat kesalahannya itu sebagai kebenaran. Inilah dia musibah yang sebenar-benarnya. Ya, ketika kita itu mencari-cari alasan. Pun begitu dengan ahlul bid'ah. Ya, pun begitu dengan ahlul bid'ah. Pun begitu dengan beberapa orang sekarang yang mulai dekat dengan ahlul bid'ah. Dengan alasan kolaborasi lah atau apalah. Ya. Alasannya macam-macam. Kolaborasi dalam dakwah, ini dalam taib. Apa tidak boleh kolaborasi mutlak terhadap ahlul bid'ah dalam berdakwah? Ini dilihat dari seberapa ahlul bid'ahnya dan dilihat dari seberapa madaratnya. Ya. Dan kita mengambil tindakan, kemudian ketahuan itu salah dari persepsi manhaj, kemudian kita alasankan dengan alasan-alasan global seolah-olah itu benar. Kemudian foto barenglah dengan orang yang sebenarnya sudah menyimpang dari manhaj Ahlus-Sunnah, orang yang bahkan membenci asatidzah Ahlus-Sunnah, membenci para duat Ahlus-Sunnah, bersikap sensitivitas kepada mereka tinggi sekali. Kemudian kita bersama dengan yang seperti ini, dan kita melegalisir bahwasanya perbuatan ini hak, baik, diterima dalam Islam dan membuat Islam ini semakin kuat. Kalla. Enggak. Ini hanya melegalisir. Banyak sekarang kita mempertontonkan dan memamerkan amalan yang kemudian ketika orang-orang mulai mengoreksinya, kita kemudian mendefend amalan tersebut dengan alasan-alasan yang kita sangat tahu bahwasanya ini hanyalah belaka alasan. Tidak memandang madaratnya. Ketika kita mengangkat seorang ahlul bid'ah atau orang yang jelas memusuhi dakwah
kita angkat dan kita beristihsan dengan perbuatan itu, maka coba istisyarah kepada asatidzah dulu, apakah ini baik atau enggak, atau ini keputusan sepihak hawa nafsu kita karena pengen lebih cepat terkenal atau hal lain, yang mana kemudian akhirnya gara-gara istihsan tersebut terjadilah keburukan. Kita enggak memuhasabah karena sudah terlanjur berbuat hal yang cukup masif ini sehingga mau rujuk susah. Ikhwan, antum kalau sudah mulai dekat dengan seorang yang musuh dakwah sunnah dan antum menganggap itu baik, kemudian susah rujuknya antum. Maka di sini kedekatan dengan orang yang memusuhi dakwah. Apa maksud kedekatan ini? Apa maksudnya? Kalau maksudnya kolaborasi, kalla, jangan. Dakwah sunnah ini terlalu sensitif untuk berdekatan dengan yang seperti itu. Terlalu sensitif, beda dengan dakwah-dakwah yang kolaborasi lain, ikhwan. Karena masa itu akan melihat dan menilai. Sudah berkali-kali hal-hal seperti ini terjadi, yang dianggap kebenaran sepihak, kemudian akhirnya apa? Menjadi distorsi bagi banyak orang, syubhat bagi banyak orang. Akhirnya yang tadinya itu tanpa ini kesalahan, maka udah biasa, khalas. Kenapa? Karena dai-dai kita juga seperti itu, nggak masalah kok, insya Allah. Ya nggak masalah, masya Allah. Maka kemudian dibuatlah kemudian alasan-alasan yang semakin membuat kerasnya qalbu pelaku, tidak dapat melihat kesalahan sendiri, dan menutup pintu dari koreksi-koreksi beberapa pihak. Ya seperti itu, ya kawan sekalian. Muhasabah itu penting, apalagi semakin kita tinggi, semakin kita bergaul, maka semakin banyak percampuran. Maka harus sering-sering kita meminta taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal ini, maka sudah sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu untuk senantiasa mengoreksi dirinya sendiri dengan jujur. Niscaya dengan demikian, dengan taufik dari Allah, dia akan dapat melihat kebaikan yang banyak. Sebagaimana dikatakan, tidaklah seseorang itu menjadi orang yang bertakwa hingga dia benar-benar lebih mengoreksi dirinya sendiri dibandingkan mengoreksi temannya. Hadza sahih. Kita belum bisa menjadi muttaqin sampai kita tuh lebih memforsir, lebih dominan mengoreksi diri kita dibandingkan selain kita. Dan terkiaskan dengan ini, dan mungkin ini juga correction buat anak pribadi. Jam mengajar kita kepada umat dengan jam belajar kita untuk diri kita, untuk beramal dan asupan gizi ilmu kita, kalau jam mengajar lebih banyak, maka belum menjadi faqih atau pengajar yang sahih. Dan itu hak. Iya, asupan gizi yang masuk kepada kita itu semestinya lebih banyak dibandingkan pengeluaran kita, outcome kita untuk orang-orang. Ya, outcome kita untuk orang-orang bermanfaat. Itu termasuk amalan yang sifatnya muta'addi, transitif, membutuhkan objek dan menyebarkan pahala, alhamdulillah. Tetapi seorang talibul ilm atau da'i atau alim atau siapapun orang yang menuntut ilmu, seharusnya dia lebih banyak menerima ilmu dibandingkan bercakap ilmu. Bukan karena bakhil, bukan karena bakhil. Karena dengan menerima ilmu, dia lebih sering berpikir dan introspeksi diri. Tapi kalau lebih sering membicarakannya kepada orang dan lebih sering ceramah dibandingkan nuntut ilmu, maka ini sebenarnya musibah, dan ana pribadi merasakan hal itu. Jangan dikira bahwasanya kita lebih banyak menulis atau lebih banyak bicara tentang ilmu syariah, kemudian porsi kita makin berkurang, itu lebih nikmat? Tidak, kala. Kecuali kalau memang proyeksinya adalah uang dan amplop, ya lebih nikmat. Tapi kalau proyeksinya adalah amalan dan keimanan, maka anda dapatkan ya ikhwan, itu membuat kalbu itu menangis sebenarnya. Kita ini ilmu untuk siapa sebenarnya gitu loh. Dan ketika kita merasakan baca kitab, maksudnya mendengar kajian ulama, membaca kitab, nuntut ilmu, kita dapatkan waktu sejam, 2 jam, itu kita nikmat sekali, masya Allah. Lebih nikmat dibandingkan
mengajar, walaupun tetap kita perlu mengajar untuk zakatul ilm. Zakatul ilm itu dua, ikhwan. Yang pertama al-amal, yang kedua ta'lim. Tapi yang kedua ini setelah yang pertama pastinya. Ilmu itu zakatnya dua, yaitu apa? Satu amal, mengamalkannya, dan kedua mengajarkannya, itu zakat. Dan kenapa disebut zakat? Karena di situ ada tanmiyah, ada nama, ada ziyadah dan barokah. Ada pertumbuhan. Ilmu itu akan tumbuh dengan amalan, dan ilmu itu lebih tumbuh lagi, tambah bertumbuh dengan ta'lim, lebih berkah lagi insyaallah. Tidaklah seseorang itu menjadi orang bertakwa hingga dia benar-benar lebih mengoreksi dirinya sendiri dibandingkan mengoreksi temannya. Jadi lebih dominan muhasabah terhadap dirinya dan melihat kesalahannya dan bercermin, bukan melihat kebaikannya melainkan melihat kekurangannya. Itu lebih dominan dibandingkan mengoreksi temannya. Anda baru ngomong, ikhwan, masa udah azan aja ini? Waktu Indonesia mana ini, ikhwan? Hah? Kayak bermukaddimah ini. Yang menyusun lagi, masya Allah. Kayak pengen cepat-cepat suruh anak pulang atau gimana? Kalau biar Ustaz ingat loh, 15 menit lagi selesai Ustaz gitu. Antum kedinginan Khalid? Kedinginan? Mau pakai baju antum enggak? Terana pakai kaos kutang doang nanti. Mengoreksi diri sendiri dibandingkan mengoreksi temannya, itu yang berafdal. Dan hingga dia mengetahui dengan pasti dari manakah dia mendapatkan pakaiannya, makanannya, dan juga minumannya. Itu artinya halal atau haram. Dan ini penting loh, ini sekarang, ini zaman sekarang. Hingga dia mengetahui dengan pasti dari manakah dia mendapatkan pakaiannya, makanan, dan juga ini syiar a'lam nubala. Dikatakan oleh para ulama zaman ratusan tahun lalu. Seandainya para ulama hidup sekarang, ini lebih lagi nih kayaknya. Pakaian, makanan, minuman. Uang yang antum dapatkan itu halal atau enggak? Halal Ustaz. Ya, baik. Rincinya gimana tuh? Setiap detail dari rupiah yang antum dapatkan. Ya. Apalagi antum pengumpul donasi, apalagi antum penadah uang donatur, atau antum manajer untuk donatur tertentu, atau manajer untuk ustaz tertentu. Dari mana itu? Apakah auditing antum benar? Atau antum bisnis dan punya investor? Ini hal yang kalau dalam dunia bisnis, misal kita sebagai thalibul ilm punya bisnis, alhamdulillah. Dan kita pakai investor, alhamdulillah. Ada beberapa investor mau invest di kita, misalnya. Itu jangan mengira bahwasanya nggak ada hisapnya itu. Rinciannya itu semampu kita, itu ada hisapnya. Betapa banyaknya dari ikhwan, Anda nggak mengatakan banyak deh, betapa adanya ya, dari ikhwan yang sudah ngaji Allah, sudah ngaji. Invest dah beberapa ikhwan padanya karena dia mau dagang, mau nyari nafkah, masya Allah. Talibul ilm, maksudnya kayak kita ini untuk belajar. Bahkan sebagian juga mengklaim saya berguru pada Ustadz Fulan, sebut nama Ustadz Kibar. Biasanya gitu tuh, orang bertameng dengan Ustadz Kibar untuk melegalisir dagangannya dan juga untuk melegalisir perbuatannya. Supaya orang percaya sama dia. Ya akhi, orang mungkin percaya saat ini sama antum, tapi kalau antum tidak jujur, suatu saat Allah bongkar itu semuanya. Nah, invest beberapa ikhwan padanya, nggak jujur. Yang kabur itu ada lah, kabur itu lebih buruk lagi jelas, itu udah masyhur. Tapi sekarang oke lah, antum nggak kabur, ya. Sesuai kesepakatan mungkin tiap tahun atau tiap bulan pembukuan, oke lah. Dan antum hamparkan pembukuan antum, oke, masya Allah, tabarakallah. Tapi dari setiap perincian pembelian, apakah di situ ada kelalaian atau tidak? Itu tuh harus juga apa? Itu berat hisapnya, ikhwan. Nggak semudah yang bisnis itu, nggak plak selesai, plak selesai. Ya, itu semua ada rincian, itu juga auditing, itu juga ada harus pertimbangannya. Boleh auditing di sini antum lalaikan sengaja, namun di akhirat tidak ada kelalaian dari Allah Azza wa Jalla. Ini nggak peduli manhajnya apa, ikhwan.
yang kata mereka uang itu nggak kenal manhaj. Antum mau jenggotan sampai kaki juga, kalau antum nggak jujur tetap aja antum salah. Ini manhaj dalam muamalah ini salah. Dan kata sebagian dari mereka, antum belum bisa mengetahui kebaikan seseorang sampai antum berurusan duit dengannya. Betul nggak? Iya. Atau antum safar dengannya. Karena seseorang bisa dibutakan oleh uang. Ketika merasa yang penting saya ini sudah sunnah, kemudian masalah muamalah terjadi pengkhianatan. Iya. Sebagian muamalah konsinyasi misalnya. Penuntut ilmu konsinyasi, ngerti ikhwan? Konsinyasi. Konsinyasi itu titip jual. Jadi barangnya itu pegang oleh penjual ini dari owner ya, dititipin gitu kan. Barang hilang-hilangan. Ana sampai pernah menemukan kasus dan langsung di hadapan anak orangnya, baik ownernya sama orang yang berkasus ini, itu kerugiannya sampai ratusan juta. Dan orang itu jenggotnya itu lebih panjang daripada, panjang jenggotnya ikhwan ini, masya Allah. Ini pak yang berkasus, ini dia orang ini Ustaz nih. Beliau diem aja. Yang berkasus ini luar biasa. Ratusan juta itu, lebih dari rayap menghancurkan suatu rumah itu. Ratusan juta bisnis parfum ya. Ratusan juta dia telah korupsi itu. Dan udah banyak kecurangan-kecurangan yang diketahui oleh tim dari owner ini. Curang ini orang ini sudah. Memang ternyata pasalnya pembukuan banyak, pembukuannya masya Allah. Tapi itu hanya manipulasi. Hakikatnya sebenarnya dia tuh telah menggantikan semua barang-barangnya itu untuk keuntungan dirinya dan mengkorupsikan dan menghilangkan banyak barang. Dan bahkan pernah juga hilang gitu. Orangnya, dianya pernah hilang. Dianya pernah menghilang gitu. Al-muhim, hal-hal seperti menggelapkan mata. Ya. Ternyata, ya, kalau kita sadari ikhwan, seseorang ketika meremehkan hal-hal seperti ini, itu akan makin besar. Apa kata mereka? Sedikit demi sedikit lagi-lagi jadi bukit. Pertama, antum meremehkan auditing mingguan misalnya. Itulah global aja. Kan nggak tahu investor kita. Kan mereka kan cuma bisa ngelihat globalnya aja. Nggak bakal mereka mencari tahu setiap detail ini, nggak bakal. Iya, karena investor kita bukan Allah. Tapi nanti hari akhir Allah lah yang akan mengaudit dan Allah Maha tahu secara detail. Hal seperti ini bagi penuntut ilmu itu harus difikirkan, dipertimbangkan. Karena ini berkaitan dengan dari mana dia mendapatkan pakaiannya, dari mana dia mendapatkan makanan dan minumannya, dengan apa dia nafkahkan anak istrinya. Jangan sampai slogan kita biar sedikit yang penting halal, ngomongnya gitu. Tapi dapatnya banyak padahal korupsi. Ya, nggak usah dicatat itu, kalimat itu nggak usah dicatat. Iya. Jadi hal-hal seperti ini, ikhwan, jangan cuman kita tuh banyak berkutat pada apa? Pokoknya harus sama Ustadz Kibar. Kami bersama Ustadz Kibar. Kita harus kita harus bermanhaj salaf gini. Dan melupakan hal-hal seperti ini yang sebenarnya ini tuh zahir di mata masyarakat. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Ya. Sampai di suatu tempat yang dikenal sebagai kampung sunnah. Banyak orang sunnah di situ, masya Allah. Perumahan sunnah, masya Allah. Ada beberapa dari ikhwan ngomong ke anak, anak nggak bakal anak situ lagi, nggak tahan di situ. Loh, kenapa? Bukannya situ sunnah semua? Bener sunnah semua. Lebih nyelkit di hati, mendingan anak sama orang-orang biasa muamalahnya. Loh, itu kan banyak ustadz ke situ. Iya, tapi bukan masalah ustadznya ini, nggak urusan dengan ustadznya. Nggak, cuman ternyata ikhwan, ketika orientasi kita sama-sama tuh ke dunia bisnis, mau manhaj apapun, bertengkar, crash satu sama lain. Sekarang kalau misalnya kita sekarang ngumpul di sini, murni karena bisnis, ana punya bisnis parfum, Bang Win punya bisnis parfum, yang ternyata kulakan dari ana juga. Terus ada juga tuh bisnis parfum kayak gitu. Berantem kita lama-lama, beneran. Ketika udah disusupi kepentingan satu sama lain, berantem, gesekan, kepentingan satu sama lain. Hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Nggak kenal manhajnya apa, nggak kenal di tanah mana.
Ketika sudah mulai tidak amanah, udah pakaian manhaj dilucuti. Kita itu kerap kali cuman mengatakan manhaj itu untuk urusan berkenaan dengan khawarij dan dengan hizbiyah. Seolah-olah muamalah maliyah itu bukan bagian dari manhaj. Seolah-olah muamalah maliyah itu tidak ada kaitannya dengan akhirat. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa kan anak ngomong gini kan? Nggak apa-apa kan? Kok pada diem kayak tersinggung antum? Kok tersinggung ngomong aja kan? Nggak apa-apa ya Pak ya? Wassalamualaikum Muhammad apa? Oh, anda dengerin wassalamualaikum Muhammad. Anda kirain cepet-cepet lah salawat Ustaz. Habis itu subhanakallahumma gitu. Wah ini. Amun mentang-mentang dari sore antum bikin kajian ya. Iya. Di antara hal-hal yang dapat membantu seorang hamba untuk bermuhasabah atau koreksi diri dengan jujur, di antara faktor pembantunya adalah hendaklah dia memilih waktu yang tepat, yang tidak ada padanya hal-hal yang membuat pikirannya sibuk. Karena semakin jauh seorang hamba dari hal-hal yang menyibukkan pikirannya, maka akan semakin mudah baginya untuk fokus dan konsentrasi, serta jiwa pun akan semakin terbuka untuk menerima kritikan diri berupa kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan apapun jenisnya. Di surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu yang tepat untuk bermuhasabah, untuk baca Al-Qur'an, yaitu di surat apa? Inna nasyiatal laili ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Yang artinya adalah inna nasyiatal lail, yaitu bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Karena ketika itu masih ada kekosongan, yaitu tidak diisi oleh materi-materi dunia yang memenatkan pikiran. Nasyiatul lail, nasyiah, yaitu nasyiah itu ibadah yang timbul di malam hari, di ujung malam, itu asyaddu ta'tsiran fil qalb, lebih memiliki ta'tsir ya. Semoga membekas. Semoga malam ini dan malam seterusnya Allah rezekikan kita kemudahan untuk bangun malam untuk sholat. Kita laki-laki sebenarnya diuntungkan dengan tidak haid, tidak nifas, ikhwan. Ya enggak? Coba kalau haid atau nifas kemudian halangan mau tahajud, enggak bisa, enggak mungkin, enggak boleh ya. Tapi alhamdulillah Allah taala berikan waktu untuk setiap malam sebenarnya. Cuman qadarullah seperti ini kita ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ketika dia menjelaskan tentang sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, hendaknya seorang hamba itu tatkala ingin tidur, dia menyisihkan waktu barang sesaat untuk muhasabah. Ya, ini diantara juga bisa sebelum tidur, pas lagi rebahan tenang. Antara kekurangan dan kesalahan dirinya pada hari itu. Kemudian setelah itu hendaknya dia memperbaharui taubatnya antara dirinya dengan Allah Ta'ala hingga dia tidur dalam keadaan bertaubat. Dan hendaknya itu dilakukan pada setiap malamnya. Sebagian orang berkata manusia akan dapat memberitakan tentang dirinya sendiri pada tiap waktu. Salah satunya adalah tatkala ia berbaring pada tempat tidurnya ya. Ketika berbaring pada tempat tidur itu emang sebelum tidur malam momentum yang sangat baik untuk muhasabah dan melihat apa yang telah dia lakukan pada hari ini. Yang dia lakukan, yang dia fikirkan, yang dia kepusikan akannya menjadi beban hidupnya apa hari ini. Diingat-ingat olehnya. Makanya doa terakhir sebelum tidur itu doa yang membuat kita pasrah sama Allah dan perkara-perkara itu seperti hilang bebannya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa sebelum tidur. Doa terakhir sebelum tidur. Setelah misalnya antum baca Al-Mulk, misalnya antum telah baca ayat kursi, antum telah baca dua ayat terakhir surat Baqarah,
antum telah baca beberapa doa, di antaranya Bismikallahumma amutu wa ahya, maka doa terakhirnya ya tadi Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Apapun beban antum hari ini, misalnya kesalahan-kesalahan antum yang telah antum lakukan, dikatakan di akhirnya, di akhir malam, di akhir di akhir mata ya, di akhir istiqadh, di akhir yaqdhah kita, terbangunnya kita sebelum tidur kita, ya Allah, inni aslamtu nafsi ilaika, sesungguhnya saya menyerahkan diri saya kepadamu, khalas. Diri saya serahkan kepadamu ya Allah. Wajjahtu wajhi ilaika, dan saya hadapkan wajah saya kepada Engkau ya Allah. Fokus kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan saya serahkan urusan saya kepada Engkau ya Allah. Itu saya serahkan urusan. Itu banyak mungkin kepenatan tentang hari ini, besok makan apa ini. Aduh. Saya serahkan urusan kepada Engkau ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan saya sandarkan punggung saya kepada Engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, sebagai sikap berhasrat kepada Engkau, lagi pula takut saya kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tiada naungan dan tiada pelarian dari Engkau melainkan kepada Engkau ya Allah, kecuali kepada Engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, saya beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabi yang telah Engkau utus. Kepenatan kita dan fikiran apapun kita, muhasabah kita itu sebelum tidur, akhiri dengan doa itu, ikhwan. Itu akan terasa di hati itu yang tadinya gelap menjadi putih terang, dan udah urusan Allah besok bagaimana. Kebanyakan orang tuh penat karena apa? Karena dia itu membebani dirinya hal yang sebenarnya dia tidak mampu gitu loh. Seperti rizki. Manusia itu sebenarnya tidak mampu terbebani dengan rizkinya sendiri. Beneran deh. Makanya Allah tetapkan rizki itu ada dua. Karena kalau rizki itu cuma satu macam doang, manusia nggak bakal mampu. Rizki itu ada dua. Pertama, rizqun. Terusin. Anda yakin antum nggak tahu? Ayo terusin. Pertama, rizqun apa? Yatlubuhul insanu. Dan yang kedua, rizqun yatlubul insana. Insana ini bukan iklan itu, insana bukan. Ya. Yang pertama, rizqun yatlubuhu al insanu. Ana tulis nih biar antum mutqin. Yang pertama apa? Rizqun azan itu ya. Kalau ini benar Pak, ini benar azan Pak. Ya. Nah, ini rizqun. Nah, rizqun yatlubuhul insanu dan rizqun yatlubul insana. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Tafadhal, yang adzan fadhal. Baik. Rizki itu ada dua, ikhwan. Seandainya rizki cuma satu doang modelnya dari dua ini, maka manusia itu gak bakal mampu. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Ya, di surat Al-Ankabut kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya, di salah satu ayatnya di akhir-akhir ya. Ya, ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ya. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Ini kalau dalam tafsir Muyassar disebutkan begini, ikhwan. Ya.
supaya kita tuh nggak terlalu penat dengan urusan rezeki ya. Wa kam min dabbatin, sebagai tafsirnya, wa kam min dabbatin la tadakhiru ghidha'aha li ghadin kama yaf'alu ibnu Adam. Dan betapa banyaknya dabbah itu makhluk yang melata di bumi, yang nempel di bumi, yaitu seperti manusia dan binatang-binatang lainnya. Pokoknya makhluk hidup lah. Betapa banyak yang la tadakhir, tidak menyimpan ghidha, yaitu makanannya untuk esok hari. Di antaranya manusia ada yang kayak gitu. Dan rata-rata binatang kayak gitu kan ya? Coba apakah binatang rata-rata nyimpan lauk buat besok? Enggak. Ya nyimpan lauk antum gitu kan? Istilah antum maksudnya, ya di rumah. Di refrigerator, ya. Refrigerator. Ya. Apa itu namanya? Kulkas. Ya. Iya. Ini Anda bersyukur banget antum tahu itu, ya. Nah, itu kita. Tapi coba kita bayangkan, burung-burung itu yang Nabi SAW sebutkan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah pasti akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan burung itu rezeki. Rasulullah SAW sebutkan permisalan di sini di burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Pada pagi harinya itu lapar. Makanya burung itu kok pagi hari itu seliburan kemana-mana, berisik mereka. Mungkin zikirnya mereka dan mereka cari rezeki. Wa taruhu bitana. Taruhu, roha yaruhu itu bepergian di petang hari pulang gitu, pergi. Wa taruhu bitana dalam keadaan butun, kalau bahasa antum kan butun tuh udah kenyang perutnya. Sebenarnya butun kalau bahasa teman-teman Arab ini tuh maruk gitu lah, mesti banyak makan, butun banget ente, itu butun maksudnya ngurusin perut tok gitu loh. Iya, pengen yukul terus, makan terus. Nah ini butun, bitona berarti apa? Yaitu perutnya berisi. Coba aja antum belek itu binatang apa, kalau udah malam itu memang anteng mereka. Dan udah kenyang, alhamdulillah. Seperti itu. Padahal binatang ini disebut apa? Wa kam min dabbatin la tadakhiru ghidaaha li ghadin. Enggak, untuk besok mikirin enggak dia? Enggak. Tawakal pada Rabbnya gitu loh. Nah, tapi perlu ikhtiar. Sekarang Allah Ta'ala memberikan kita rezeki dua macam. Rizqun, yang satu rizqun yatlubuhul insan, fa'il dari yatlub ini manusia, yang nyari ini manusia. Hu dising mana rezeki? Rezeki yang manusia mencari rezeki. Rezeki yang dicari manusia. Artinya ini rezeki yatlubul insan, rezeki yang dicari manusia. Ini yang pertama. Yang kedua rizqun yatlubul insana, rezeki yang mencari manusia. Dari rezeki cuma dua, ada dua macam. Rezeki yang dicari manusia, dan yang kedua rezeki yang mencari manusia. Walaupun manusia itu nggak nyari, bahkan nggak ada pikiran sama sekali ke situ, tapi rezekinya nyari gitu loh. Rezeki yang mencari manusia. Rezeki yang manusia cari, yaitu yang manusia berikhtiar untuk mendapatkannya dengan niatan mendapatkannya. Ya. Ketika dia mendapatkannya, maka jadilah ini rezeki yang dicari olehnya dan oleh manusia. Yang kedua, manusia nggak nyari, tapi Allah kasih gitu aja. Contohnya ya sebenarnya apa yang perwujudan antum sekarang itu rezeki yang antum dulu nggak nyari. Umumnya kan gitu. Mata coba, ketika antum masih masih seonggok mudghah ya, segumpal daging ya, di itu apakah punya niatan intention nanti saya pengen punya mata dua? Enggak ada. Ya udah kasih, ini rezeki yang Allah Ta'ala kasih, yang mencari kita seperti ini udah kelas dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini rezeki yang mencari manusia, walaupun manusia itu nggak kepikiran dapat aja. Iya. Misal kita nggak ada pikiran makan, tiba-tiba ada catering datang banyak ikan laut misalnya. Iya. Hah? Enggak Pak, biasanya di sini nggak gojek kan? Emang gojek biasanya?
Enggak, biasanya kan tiba-tiba ada yang bawa piring banyak gitu. Wah, ini kabar gembira banget ini. Wah, nggak nyesel saya datang. Coba kalau gini terus misalnya. Ini rezeki yang kita nggak sangkakan terjadi. Terjadi. Giliran kita ngarepin nggak terjadi. Mudah-mudahan nggak didengar Pak Maman lah. Nggak, misal aja. Kan kayak gitu kan ya. Iya, Masya Allah. Pas banget ini, Masya Allah. Banyak suara piring-piring sama garpu sendok di gesek-gesek gitu. Salat jadi nggak khusyuk itu, Masya Allah. Alhamdulillah ini. Fadlun minallahi wa rahmah gitu kan. Ya, fadlun minallahi wa ni'mah gitu kan. Iya. Itu rezeki yang mencari manusia gitu. Kita nggak nyangka dapat. Padahal kita nggak minta, nggak nyari. Alhamdulillah. Ya itu ya. Seandainya Allah itu memberikan rezeki cuman ini doang, rezeki yang dicari manusia. Wah, capek kita kalau misalnya kayak gitu. Ya enggak? Berarti semua rezeki ini harus kita cari gitu. Enggak kuat, enggak bakal kuat, yakin. Oke, anggaplah bukan ini. Rezeki yang mencari manusia, kita juga bakal capek karena kita bakal kebanjiran sama semua rezeki itu. Kita tanpa nyari, bakal capek. Obesitas lah. Diam aja, ntar juga rezeki datang. Enggak, Allah adil. Dua-duanya balance. Ya. Coba kalau mindsetnya kayak gitu ya, kawan. Ya, tahu hal kayak gitu, tahu gitu loh. Jangkarnya tahu gitu, kaidahnya tahu. Maka ketika dia introspeksi, muhasabah, dia berpikir soal rezeki besok hari. Alhamdulillah, sebenarnya manusia ini dan makhluk hidup yang Allah telah ciptakan itu hakikatnya itu enggak bisa mengatur rezekinya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Makhluk-makhluk hidup itu enggak bisa memprepare rezeki besok hari. Allah yang rezekikan mereka dan kalian. Dengan itu hati kita akan tenang. Akhirnya kita lebih mudah untuk muhasabah. Orang banyak yang tertutup dari pintu muhasabah ketika dia udah penat mikirin rizki. Jadi udah sibuk aja besok ngapain. Enggak ngerti kalau dia itu seandainya dia muhasabah, seandainya dia taubat, seandainya si talibul ilm ini kembali kepada Allah dan kembali ke nuntut ilmu dengan mudah, dengan baik, itu rezeki akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dari orang tua, Anda dengar berapa hari lalu atau kapan gitu, dan juga berdengar berkali-kali di sebelumnya, anggapan sebagian dari orang tua ini ada yang kontras ya, ada yang nganggap kalau nanti jadi ustadz nanti bakal diundang sana sini banyak duitnya gitu, ada kayak gitu, orang-orang awam dulu kayak gitu banyak. Nah ada juga model orang tua yang kamu nggak usah pesantren, ngapain sih kamu nanti jadi ustadz loh, ntar jadi ustadz tuh nggak punya apa, miskin tuh kayak ustadz itu tuh, kelihatan miskin. Gak, nanti kamu nggak kayak, pikirannya adalah yang kaya itu cuman pedagang, pejabat gitu. Padahal ustadz bisa aja lebih kaya daripada mereka-mereka ini. Jadi pikirannya apa? Kamu nggak usah jadi ustadz, udah nuntut ilmu dunia aja. Dan sejujurnya ikhwas sekalian, kalau kita misal diantar kita jadi dai atau jadi ustadz, orang ke agama lah gitu, betapa banyaknya diantara ketika keluarga besar ngumpul, banyak dari mereka itu berandai-andai seandainya anak mereka dulu dipesantrenkan ketika melihat ustadz-ustadz ini gitu. Dan mereka melihat bahwasanya mau di S1 lah, S2, S3 ekonomi masalah apa, emang duit banyak mereka, tapi aduh sekiranya dulu anak-anak dipesantrenkan ke agama, baru nyesel sekarang. Mereka mengira dulunya bahwa saya dengan menuntut ilmu itu rezeki itu ngadat. Itu salah. Walaupun ya ada beberapa penuntut ilmu rezekinya ngadat, iya ada. Ya bukan penuntut ilmu doang, pedagang pun ada kayak gitu, pekerja pun banyak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu fair semuanya. Tapi kalau Anda perhatikan, justru penuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala, rezekinya Allah lebih atur lagi sebenarnya. Bahkan kadang-kadang yang membuat dia kesulitan dan terfitnah dengannya adalah justru rezekinya itu yang dari arah tidak disangka-sangka. Ana sejujurnya merasakan itu ikhwan, dan ana makanya sejujurnya berusaha orang-orang yang ana kenal, fulan itu
tebal dompetnya, ana berusaha untuk agak menjaga jarak. Kenapa? Karena kalau dekat kadang beliau sangat baik, nanti ana dibebani rezeki yang tiba-tiba nih Sat buat antum Sat 5 juta. Nih Sat buat 10 juta. Itu berat beneran. Berat emang buat ana betul, tapi itu bakal membuat ana tidak terdidik dengan ikhtiar. Malah membuat ana semakin apa? Kan ana deket sama ini, nanti tinggal gesek-gesek dikit lah Pak. Tahu lah Pak lah. Akhir bulan Pak. Ustaz kenal akhir bulan juga ya, Masya Allah. Mulai. Akhirnya kayak gitu. Ya enggak, ini bahasa kasarnya gitulah. Ya. Ini hal-hal yang sebenarnya kalau kita menuntut ilmu sambil ngais rezeki, bagus. Ikhtiar. Bismillah. Dan ana pengen semua dari orang yang belajar pada ana pengen selagi menuntut ilmu atau mengajar, menyebarkan ilmu, berikhtiarlah. Dan wallahi ana pengen mencontohkan itu selalu. Hatta sampai sekarang sejujurnya ikhwan sekalian, ana sampai dagang semacam model daster aja, ada dagang ana. Iya, beneran. Dan memang di situ ana ingin membuktikan pada siapapun orang yang kenal ana, baik secara online ataupun antum langsung lihat ana, nggak ada gengsi dalam mencari harta yang halal. Nggak boleh gengsi. Ana nggak mengharuskan Syekh antum dagang daster dong, gamis doang antum udah ikhwan daster dong kayak ana, daster cibi-cibi gitu, yang bunga-bunga. Enggak harus itu, bukan. Cuman apa yang mencontohkan karena melihat sebagian dari ikhwan itu banyak kabar itu kusala. Apa kusala tuh? Kasal apa? Pemalas, lazy, idle, non aktif. Istrinya yang repot istrinya dirinya. Dari itu tren masa kini, yang jadi tulang punggungnya malah perempuan istrinya. Nauzubillah min dzalik. Dengan alasan saya talibul ilm. Udahlah gampang rezeki dari Allah. Betul, ikhtiarlah. Anda pengen kemudian menjadi hujah bagi orang-orang itu. Antum levelnya saja tidak sebagai ustadz atau sebagai guru. Antum ngapain gengsi? Hatta antum dagang es doger pun tafadhol, itu harga diri antum naik itu insyaallah. Bukan masalah apa yang antum jual selama itu halal, tapi masalah antum usaha apa enggak. Berapa ikhwan dagang apa namanya? Dimsum, ke kajian-kajian. Ada yang datang dagang ini ikhwan, kerupuk kulit yang panjang itu loh. Dia ambil kulakan atau mungkin titipan konsinyasi dari toko-toko gitu, terus dia bawa ke kajian ummahat. Pakai motor gitu. Ya, itu bawa banyak itu. Jualan itu, kadang anak beli. Masya Allah, di daerah Depok ada. Apa yang membuat dia turun gengsinya? Enggak. Justru orang yang punya ilmu, orang yang faham agama akan melihat ini baru, ini orang ikhtiar. Nah, dan ternyata, dan ana membuktikan ya kawan, ana membuktikan pada antum dan akan tafadhol kalau antum mau minta cerita atau gimana, tapi enggak dikaji nih. Menjama' antara menuntut ilmu dan mencari nafkah itu bukan al-jam'u bainan naqidain. Ada istilah namanya al-jam' bainan naqidain, yang mana ini mengkompromikan antara dua hal yang bertentangan. Tidak sama sekali. Kecuali kalau antum memang 100% mau memfokuskan di ilmu dan sudah ada nafkah khusus buat antum dari pemerintah atau yayasan khusus, dan antum forsir diri antum khusus untuk ilmu, fadl, itu fadl, itu berarti udah terjamin. Tapi anak tegaskan, mengkompromikan antara menuntut ilmu mengajarkannya sembari mencari nafkah itu bukan al-jam' bainan naqidain, bukan menggabungkan antara dua hal yang tidak mungkin bersatu. Bisa insyaallah kalau percaya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali kalau emang antum sudah sangat sibuk ya dalam berdakwah, safari dakwah kemana-mana, ya itu susah lah, makin butuh tim ya. Tapi berbisnis, berdagang, promosi dan seterusnya, lain customer itu bukan sesuatu yang yang mustahil bagi seorang penuntut ilmu. Bahkan dari sebelum, ya mungkin alhamdulillah teman-teman di sini nggak sampai derajat ustadz yang harus kemana-mana, tapi level yang sudah kemana-mana pun bisa seperti itu. Maka jangan antum hinakan diri antum dengan mengatakan anak nggak bisa dagang, anak nggak bisa ini, nggak bisa. Antum bisa, cuman belum dapat hidayah aja gitu. Insyaallah bisa semua, insyaallah. Maka dengan itu ketika muhasabah
Jangan merasa bahwasanya ilmu ini membebani antum untuk apa? Untuk berdagang gitu. Malah justru insya Allah makin indah rasanya. Bisa antum serang-seling, insya Allah. Karena sebagian dari orang ada pilihan. Imma, kok hitam ini? Oh, ini bekas ini. Imma, orang itu cuma, ada orang pikirannya cuman pokoknya nggak boleh dua-duanya, harus salah satu. Imma saya ngaji, kajian, atau imma saya dagang aja. Imma saya fokus untuk ilmu, imma saya dagang. Itu ada beberapa mindset orang kayak gitu. Kalau saya mau fokus untuk ilmu, berarti saya nggak boleh dagang. Udah saya ilmu aja terus. Nggak tahu nanti duit dari mana, nafkah dari mana. Atau kalau saya dagang, saya nggak mungkin untuk ilmu. Ini pemahaman khotok, sangat khotok, sangat salah, dan ana bisa membuktikan kesalahan orang-orang seperti ini. Sangat bisa ana buktikan. Minimal diri ana bisa menceritakan apa yang menjadi pengalaman. Dahulu pun ana dagang pepes, ikhwan. Ketika lagi kuliah, ana dagang, bahkan kadang-kadang karena tuntutan hidup memang ketika itu lagi sulit, memang qadarullah. Dagang pepes pun ana sambil baca kitab. Beneran, sampai pedagang di samping ana yang punya tanah lapak ana itu, ente ngapain dagang pepes sambil baca kitab kuning? Nggak apa-apa be, ini emang ya gimana ya, emang harus gini gitu, baca terus, nuntut ilmu sambil dagang. Iya bisa, karena pikiran kita tuh nuntut ilmu sebagai halangan berdagang, atau dagang sebagai menghalangi nuntut ilmu. Enggak, semua bisa dikolaborasikan insya Allah. Bisa insya Allah. Ya, oke ya. Ya oke Khalid. Kalau udah gede antum berdagang juga insya Allah. Dagang apa? Dagang apa? Ya mungkin parfum juga, Bisnis parfum juga. Antum cocoknya tuh usia ini dagang ikan cupang, antum cocoknya. Mau nyengin anak antum? Nanti beli di anak ya. Iya. Teman ini ada salah dulu di imam di As-Safa, beliau lulusan Mais Cilacap. Imam Syafi'i. Imam di As-Safa dulu tahun 2018 atau 2017 ya. Kemudian ternyata udah sejak Jakarta bisnis itu ikan cupang, bukan gapi mah ikan sawah biasa, nggak ikan cupang yang pokoknya mantep lah, pokoknya ikan-ikan yang masya Allah, ikan cupang kayak gitu. Itu ternyata omsetnya jutaan, berapa juta gitu bisa itu. Ajaib kata anak, masya Allah. Antum imam tapi jual ikan cupang gitu. Ya karena pikiran anak kan nggak pikiran sebelumnya ya. Imam masjid, wah sofa lagi besar. Imamnya jual ikan cupang kan perasaan jangan-jangan imam suka ngadun ikan, jangan-jangan kan gitu pikirannya. Tapi ternyata nggak ke situ, nggak gitu. Cuman masya Allah ini dengan bisnis seperti itu yang nggak kita sangka-sangka bisa. Iya. Dulu ana menyangka ada seorang ikhwan kita di Keranggan, masya Allah, barakallahu fi. Itu ketika ana istri 4, ana tanya antum apa jualan apa? Parfum. Parfum doang bisa istri 4, gaya banget kata. Dulu ana mikir gitu. Sekarang oh gitu caranya, ana tahu. Iya, makanya track ana menuju ke sana insyaallah. Iya. Iya, makanya antum kalau mau masih ya harus BO antum, bimbingan orang tua, belum bisa ngomong kayak gini di depan antum. Iya. Artinya orang itu nggak bisa diremehkan dengan bisnis ikhwan, nggak bisa diremehkan. Selama orang itu istiqomah bisnis gigi, kemudian ada konsumennya, ada pasarnya, Bismillah, masya Allah. Ya, dan kita jangan menganggap bahwa rezeki dari Allah itu memberatkan kita. Enggak, ada rezeki yang mencari manusia. Ya, Allah yang jamin insya Allah. Sambil menuntut ilmu, sambil rezeki itu jauh lebih indah. Insya Allah, Anda merasakan sendiri dan Anda menyemangati antum untuk itu. Jangan berputus asa. Jangan membuat antum terhalangi menuntut ilmu gara-gara masalah rezeki. Dan jangan antum hanya menuntut ilmu dan antum tidak peduli soal rezeki. Jamak semuanya insya Allah itu sangat perfect insya Allah. Antum jadi the real man, laki-laki sejati. Bukankah gitu Pak ya? Iya, udah lama nggak mesen sama Anda ya, masya Allah. Iya. Kalau boleh saya sampaikan Fadol. dulu, banyak yang bisnis saya itu dari orang tanpa saya kenal. Kalau yang saya kembali saya kenal Ustaz, minta bisnis dari Ustaz 2 minuit saya dapat. Tapi ada beberapa orang telepon saya nggak tahu. Menawarkan diri. Menawarkan diri. Ya. Masih proyek.
Masya Allah, Masya Allah. Itu Anda alami. Alhamdulillah, itu berarti masuk sini Pak? Mungkin. Iya, gitu. Mungkin juga jalan yang diberikan Allah karena kita baik sama orang kali ya. Betul, iya. Ya begitu. Ya, al jazau min jinsil amal. Insyaallah. Ya, taib, mungkin cukup ini saja dari Anda. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat, dan tetap semangat ikhwas sekalian. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.